Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemerintah memasang target realisasi investasi tahun 2024 lebih tinggi dari target tahun sebelumnya. Terkait dengan hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong peningkatan pengawasan oleh Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal terhadap seluruh investasi untuk lebih intensif. Pemerintah memasang target investasi tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun, naik dari target tahun 2023. Terkait itu, anggota Komisi 6 DPR RI mendorong peningkatan pengawasan oleh Kementerian Investasi BKPM terhadap seluruh investasi. Herman Hairon mengungkapkan, pemerintah jangan hanya memprioritaskan kuantitas, melainkan juga harus memperhatikan kualitas investasi agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Komisi 6 DPR RI selalu mengingatkan Kementerian Investasi BKPM agar memperhatikan investasi yang ada di Indonesia bisa menjadi sebuah investasi yang inklusif, terbuka, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya kuantitas atau seberapa besar investasi itu masuk dan mendongkrak terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi bagaimana ini bisa menjadi sebuah investasi yang inklusif, yang terbuka, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Secara kualitas tentu memberikan daya dukung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, tadi temuannya bahwa ada UMK yang terlalu rendah, suasana pabrik. Dalam Renstra 5 tahunan yang disusun Kementerian Investasi BKPM, target investasi tahun 2023 sebesar Rp1.099,8 triliun dan tahun 2024 menjadi Rp1.239,3 triliun. Untuk tahun 2023, Kementerian Investasi BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.418,9 triliun atau 101,3% dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, yaitu Rp1.400 triliun. Dari Jawa Barat, Mario, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa masih dari Komisi 6 DPR RI yang ingatkan perlu adanya sinergi yang baik dan transparan antar BUMN yang terlibat dalam pengerjaan proyek jalan tol ruas Yogyakarta-Bawen dan tol ruas Solo Yogyakarta Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progro. Pemerintah sedang memprioritaskan pengerjaan proyek jalan tol ruas Yogyakarta-Bawen dan tol ruas Solo Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Proyek ini menjadi perhatian Komisi 6 DPR RI dengan mengingatkan adanya sinergi yang baik dan transparan antar BUMN yang terlibat dalam pengerjaan kedua ruas tol tersebut. John Erijal mengungkapkan, selain menjadi sarana untuk mengurai kemacetan dan mempercepat waktu tempuh, pembangunan kedua ruas tol tersebut akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah maupun nasional. Untuk itu, antar BUMN harus saling terkoneksi, terutama terkait data-data, sehingga ke depannya mudah dipantau dan diawasi. Kalau ini dibangun, berapa target UMKM yang bisa dikembangkan? Berapa target penguraian kemacetan yang ada? Berapa target keterlibatan arah atau jalur wisata yang menjadi tempat tujuan? Ini baru kita lihat secara komprehensif. Itu dari sisi manfaat. Kemudian dari sisi keuangan, tipis sekali mengeksplornya gitu. Sedangkan kita tadi belum kan sudah disampaikan. Kalau bisa PMN-nya ditambah ya. Tolong penyampaian seperti ini ada dulu standar-standar atau goal yang akan kita capai sehingga pada rapat seperti ini kita tinggal memonitor berapa peningkatan pariwisatanya, berapa peningkatan UMKM yang ada di sekitar. Total nilai investasi tol Solo Yogyakarta International Airport Kulon Progo sebesar Rp27,48 triliun. Untuk nilai investasi tol Yogyakarta-Bawen sebesar Rp14,62 triliun. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Domingus Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia, khususnya kanker serviks dan kanker payudara yang banyak menyerang wanita, Unit Pelayanan Kesehatan Setjen DPR RI turut memberi edukasi kepada seluruh pegawai wanita di lingkungan Setjen DPR RI
melalui seminar bertajuk Warnai Mentari. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia, khususnya kanker serviks dan kanker payudara yang banyak menyerang wanita, Unit Pelayanan Kesehatan Setjen DPR RI turut memberi edukasi kepada seluruh pegawai wanita di lingkungan Setjen DPR RI melalui seminar bertajuk Warnai Mentari atau Wanita Cerdas Indonesia Mengenal dan Memahami Kanker Serviks dan Payudara Sejak Dini. Kepala Biro Umum Setjen DPR RI Rudi Rohmansyah menilai, seminar ini merupakan program promotif dan preventif Unit Yankes Setjen DPR RI sekaligus memperingati Hari Kanker Sedunia pada 4 Februari. Unit Yankes ingin meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pegawai di lingkungan Setjen DPR RI terhadap gejala, pencegahan, dan upaya pengobatan kanker serviks dan kanker payudara pada wanita. Kedepannya, Yankes DPR RI diharapkan tidak terbatas pada kegiatan promotif dan preventif, namun juga memfasilitasi pengobatan. Seminar ini tentu dalam rangka melaksanakan kegiatan edukasi di bidang kesehatan, dan juga sosialisasi materi-materi yang berkaitan dengan kesehatan, tidak terbatas pada kanker rahim atau serviks. Nah, oleh karena itulah Yankes terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dari segi promotif, preventif, rehabilitatif. Data menunjukkan Indonesia menempati urutan ke-8 di Asia Tenggara dan urutan ke-23 di Asia untuk kasus penyakit kanker. Kanker payudara menjadi jenis penyakit kanker terbanyak di Indonesia dengan rasio 42,1 per 100.000 penduduk. Andini dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pemilu 2024 telah terselenggara dengan aman dan tertib. Berbagai lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat, namun kita masih harus bersabar menunggu hasil penghitungan suara resmi pemilu 2024 yang akan disampaikan KPU pada Maret mendatang. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, pasca pencoblosan pemilu 2024 pada 14 Februari kemarin, pimpinan DPR RI mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk bersabar menunggu hasil resmi dari KPU dan tidak terpengaruh oleh narasi-narasi yang memprovokasi. Simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Usai sudah rakyat Indonesia memberikan hak suaranya dalam pemilu 2024, kita patut bersyukur proses pemungutan suara dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini berlangsung relatif aman, terkendali, dan kondusif. Situasi yang adem ini merupakan hasil kerjasama semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang sudah berpartisipasi. Pemilu 2024 sebagai ajang 5 tahunan sangat penting untuk menentukan para pemimpin kita, mulai dari presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. DPR RI mendorong KPU sebagai penyelenggara untuk terus berupaya agar pesta rakyat ini berlangsung jujur dan adil. Berbagai lembaga survei juga telah merilis hasil hitung cepat
Namun, kita harus bersabar menunggu hasil penghitungan suara resmi pemilu 2024 yang akan disampaikan KPU pada Maret mendatang. Pasca pencoblosan pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, pimpinan DPR RI menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga kondisi tetap tertib dan kondusif. Masyarakat diminta bersabar menunggu hasil resmi dari KPU dan tidak terpengaruh oleh narasi-narasi yang memprovokasi. Meski berbeda pilihan, suasana damai di tengah masyarakat harus terus dijaga. Nantinya, hasil pemilu presiden dan legislatif harus dihargai dan diterima sebagai bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi. Seluruh rakyat Indonesia saya himbau untuk pasca pencoblosan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tempatnya masing-masing agar suasana pemilu setelahnya ini menjadi tetap damai dan kondusif dan aktivitas bisa berlangsung seperti sedia kala. Proses pemungutan suara pemilu 2024 juga berjalan relatif lancar. Masyarakat di berbagai daerah antusias datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Pimpinan DPR RI pun merasa bangga dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Usai menyalurkan hak pilihnya di TPS 003 Toluwaya, Bone Bolango, Gorontalo, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengapresiasi pemungutan suara pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan tertib. Begitu juga masyarakat yang bersemangat menggunakan hak suaranya di TPS. Antusiasme dan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 menjadi bukti rakyat ikut ambil peran dalam kemajuan Indonesia dengan menentukan pemimpin bangsa untuk 5 tahun ke depan. Sangat luar biasa, menyenangkan dan menyejukkan suasananya. Kenapa? Saya melihat ada antusias masyarakat yang ingin ikut berperan dalam menjadi bagian membangun bangsa ini dengan hak suara yang dimilikinya. Jadi walaupun punya hak suara cuma satu, tapi ada semangat yang saya perhatikan. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, ada senyum-senyum kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Rakyat berharap rangkaian proses pemilu tahun ini berjalan damai, jujur, dan adil. Presiden dan anggota legislatif yang nantinya terpilih juga diharapkan melayani seluruh masyarakat dan merangkul semua golongan. Mudah-mudahan nanti yang terpilih lebih baik lagi, tidak mementingkan golongan sendiri, lebih merakyat dan juga tidak pilih-pilih dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang tidak membeli yang menang itu diabaikan seperti itu. Jadinya melupakan golongan ketika nanti mereka telah memenangkan pemilu seperti itu. Siapapun yang menang dalam kontestasi pemilu 2024 diharapkan bisa menjalankan visi dan misi sesuai dengan yang ditawarkan saat kampanye. Selain itu, stabilitas nasional harus tetap terjaga sehingga pembangunan tidak terganggu dan keutuhan bangsa pun bisa terus dipertahankan. Wolbachia merupakan bakteri yang dapat melumpuhkan virus denggi dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti dan berpotensi dapat mengendalikan demam berdarah. Program ini menjadi prioritas Kementerian Kesehatan dalam pengendalian demam berdarah di Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani meminta pemerintah melakukan kajian analisis risiko lanjutan terhadap dampak dari program Wolbachia untuk mengantisipasi jika ada perubahan kualitas lingkungan dan pergeseran penyakit lainnya akibat program ini. Selengkapnya berikut laporan dari Vincent Aldi dari Komisi 9 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI di mana diagendakan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang membahas mengenai implementasi teknologi Wolbachia dalam pengendalian dengue di Indonesia. Dan sebagai tambahan informasi pemirsa, Wolbachia sendiri adalah bakteri yang dapat melumpuhkan virus dengue di tubuh nyamuk Aedes aegypti, yang mana pemirsa penyebaran bakteri ini sendiri diharapkan membawa implikasi positif dalam menekan penularan penyakit tersebut. Dan berikut pemirsa adalah pernyataan selengkapnya dari salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Ibu Neti Prasetyani dari fraksi PKS dan untuk daerah pemilihan Jabar 8. Yang pertama terkait dengan kajian analisis risiko lanjutan, Pak Menteri. Karena kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang alam semesta ini kan sesuatu yang tidak semuanya bisa kita kendalikan. Ya, mungkin ini entah saran atau mungkin perlu juga nanti penjelasan dari para peneliti seperti apa faktor surveillance yang dilakukan begitu ya, sehingga kita nggak tahu apakah kemudian ada perubahan lingkungan, kualitas lingkungan, termasuk juga pergeseran penyakit-penyakit yang lain begitu ya. Nah, ini menurut saya perlu dilakukan begitu ya. Kajian analisis risiko dengan menggunakan data primer ini menurut saya penting begitu ya, sehingga bisa menjawab berbagai keraguan masyarakat, pertanyaan masyarakat. Yang kedua yang terkait dengan penyebaran pada 5 daerah sebagai pilot project begitu ya, yang dianggap sebagai daerah dengan endemik tertinggi mungkin ya. Nah, kira-kira rencana lanjutannya seperti apa Pak Menteri? Kan bukan hanya 5 daerah itu tentu saja ya. Nah, ini apakah sudah ada peta jalannya, kalau kemarin di 5 daerah, kira-kira daerah-daerah yang lainnya seperti apa yang sedang disiapkan ya skemanya. Nah, yang ketiga Pak Menteri, mungkin yang juga harus dijawab atau kemudian dijelaskan kepada masyarakat. Masyarakat ini kan sensitif ya kalau dengar kata asing, segala sesuatu yang asing gitu itu kan sesuatu yang sensitif ya. Nah, bahkan sebagiannya dipersepsi negatif ya. Nah, oleh karena itu ini juga perlu dijelaskan. Kalau tadi disebutkan ini adalah nirlaba, implikasinya apa gitu, apakah kemudian nanti berikutnya tetap bekerja sama dengan perusahaan yang sama atau kemudian seperti apa ke depannya, itu juga menurut saya perlu ada penjelasan ya. Terima kasih Bu Claudia tadi sudah menjelaskan ya, kita nggak dengar langsung suaranya Profesor Scott tadi. Nah, yang berikutnya ini teknis ya, teknis dalam arti ketika kemudian masyarakat masih bertanya-tanya atau sebagiannya melakukan penolakan, seperti apa sebetulnya pelibatan tadi sudah ditanyakan sebetulnya, cuma lebih khusus lagi selain pelibatan kementerian dan lembaga lainnya Pak Menteri, karena kalau kita bicara tentang pelepasan nyamuk berwolbachia ini berarti kan yang ada di kepala kita berarti ada seharusnya pelibatan Kementerian Lingkungan Hidup misalnya, atau kementerian lembaga lainnya ya. Menurut saya apakah sudah dilakukan ya, termasuk juga dengan pemerintah daerahnya Pak. Kenapa? Karena kalau kita lihat masyarakat bertanya seperti itu, kok saya agak ragu ya, pemerintah daerah ini sudah melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat begitu. Kalau perlu apakah juga sudah dilakukan atau perlu dilakukan KIE atau sosialisasi door to door begitu di wilayah tempat pelepasan nyamuk tersebut begitu ya, agar sekali lagi tidak ada penolakan atau kekhawatiran dari masyarakat. Nah, berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah menurut saya sekali lagi
pengendalian kasus DBD ini kan bukan satu-satunya dengan teknologi yang sekarang dilakukan ya Ibu Bapak, begitu ya. Jadi artinya ini juga perlu ditegaskan ke masyarakat begitu, bahwa Walbahia ini tidak menggantikan upaya kita melakukan penanganan DBD. Jadi ada peran-peran atau peran serta tanggung jawab masyarakat yang tetap harus diingatkan dan dilakukan begitu. Nah, menurut saya ini juga perlu kembali diulang-ulang, perlu kembali disampaikan sehingga masyarakat nggak mengalami disorientasi, merasa kalau sudah Walbahianya dilepas ya selesai begitu. Padahal kan bukan itu gitu ya. Nah, sekali lagi karena memang setelah pandemi ini banyak sekali penyakit ya Pak Menteri. Baik pemirsa, demikianlah pernyataan lengkap dari Ibu Neti Prasetyani yang mana pemirsa DPR RI menekankan kajian analisis resiko lanjutan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di masyarakat serta penerapan 5 kota utama sebagai pilot project mengingat 5 kota tersebut masuk dalam endemik dengue tertinggi di Indonesia dan serta juga ia menekankan adanya pelibatan pemerintah daerah dalam program ini serta terkait implementasi Walbahia juga tidak menghentikan upaya lainnya dalam menekan DBD. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Terima kasih Nazia dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu usulan DPR RI impor beras di masa tidak panen guna atasi kelangkaan tanpa merugikan petani. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana beras premium mengalami kelangkaan di sejumlah toko retail modern yang menyebabkan para pedagang pasar menjerit lantaran harganya terus meroket. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji menilai kelangkaan ini dapat terjadi karena fenomena El Nino maupun karena stok beras yang diproduksi belum memadai. Jika El Nino menjadi penyebabnya, maka akan lebih rumit karena dampak yang dirasakan akan mempengaruhi masa tanam dan juga masa panen. Sedangkan jika kurangnya stok beras yang menjadi penyebabnya, maka jalan satu-satunya ialah mengimpor beras di luar masa panen dengan tidak merugikan petani lokal. Selain itu, sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi, dilakukan operasi pasar tiap bulannya guna memantau ketersediaan pangan di setiap pasar sehingga kelangkaan pangan bisa teratasi.
Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI dorong bawa ke ranah hukum, bubarkan geng pelaku perundungan di sekolah. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini peristiwa perundungan antar siswa di lingkungan sekolah kembali terjadi dan menjadi sorotan tajam berbagai pihak, termasuk Komisi 10 DPR RI. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menegaskan agar kasus perundungan yang terjadi segera ditindaklanjuti ke ranah hukum. Sebagaimana diketahui, seorang siswa SMA internasional di Serpong, Tangerang Selatan dilaporkan mengalami kasus perundungan hingga dirawat di rumah sakit yang dilakukan oleh seniornya yang merupakan geng sekolah. Terkait hal ini, sekolah diminta tegas dan tidak toleransi terhadap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah sesuai Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang menjadi payung hukumnya. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait usulan DPR RI impor beras di masa tidak panen guna atasi kelangkaan tanpa merugikan petani. Serta DPR RI dorong bawa ke ranah hukum, bubarkan geng pelaku perundungan di sekolah. Sekian dari saya, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.